Inovasi apa yang dilakukan oleh museum? Kita akan membahasnya bersama 4 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Yang pertama, selamat sore pemirsa, senang sekali saya Mira. Asosiasi Museum Daerah Jawa Tengah AMIDA, Bapak Agus Kristianto. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Inovasi apa yang dilakukan oleh museum? Ada darah tinggi. Nah, beliau juga menginstruksikan kepada wali kota dan bupati untuk segera menangani itu, mendata, kemudian untuk melakukan rapid ataupun swab. Kemudian berikutnya, Pak Gubernur memberikan edaran, menginstruksikan kepada keempat tadi untuk supaya kegiatan itu dilaksanakan dalam tataran RW, Mbak. Jadi kegiatan masyarakat tataran RW, dan beliau meminta supaya RW ataupun kecamatan ataupun tidak membuat suatu kebijakan sendiri terkait dengan yang mendatangkan massa, kerumunan massa. Ini kan sangat rentan ya untuk sebagai jangan sampai nanti ada muncul klaster atau menjadi epicentrum baru untuk penularan COVID-19. Dari semua regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, impact-nya untuk teman-teman yang bergerak di museum ini seperti apa, Pak? Sebenarnya museum bisa bergerak, Pak, tergantung istilahnya inovasi dan kreativitas sebuah museum. Kalau museum pemerintah saya kira tidak begitu berat, Pak. Karena ya mungkin kita sadari bersama mungkin ada sedikit-sedikit yang bisa dilakukan, tapi sangat berdampak bagi museum-museum atau private museum, Pak. Museum pribadi atau museum swasta itu sangat berdampak. Karena mereka itu sangat mengandalkan dari kunjungan museum, kunjungan museum, kemudian dari ya istilahnya donatur atau apapun, karena kalau semua berdampak kan mungkin kalau istilahnya saya melihat itu dampak sistemik ya, Pak. Ya. Kondisinya pada saat pandemi yang sudah hampir 4 bulan ini, apakah mereka sudah tutup semua atau seperti apa, Pak, kondisinya di Jawa Tengah ini? Museum kalau di Jawa Tengah sampai sekarang kemudian itu masih tutup, Pak. Belum ada, mungkin ada hanya mungkin uji coba, tapi kemarin kemudian mungkin tutup lagi. Itu memang museum-museum itu belum ada yang dibuka. Karena apa, Mbak? Karena istilahnya masih sangat fluktuatif untuk pandemi COVID, istilahnya untuk di Jawa Tengah. Mungkin untuk yang zona hijau setahu saya ya, Mbak, ya moga-moga ini tidak salah, itu baru istilahnya Kota Tegal. Kota Tegal sendiri itu ya, Mbak, ya mungkin informasi yang saya dapat. Betul. Jadi kalaupun sebuah syarat sebuah museum dibuka itu paling tidak daerahnya itu harus zona hijau, minimal itu 2 minggu zona hijau, dan kemudian tidak ada penambahan yang terpapar. Jadi kita harus sangat berhati-hati bahwa ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya tugas pemerintah. Jadi masyarakat pun juga harus disiplin, mengikuti himbauan pemerintah untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu harus kita ikuti bersama, Mbak. Kalau tidak ya berat juga istilahnya. Baik Pak Agung, saya bergeser ke Bu Asih. Bu Asih, tadi disampaikan Pak Agung bahwa yang boleh buka sementara hanya yang zona hijau. Kita tahu bersama bahwa Semarang semakin meningkat untuk kasus COVID-19. Berarti ada di zona merah. Nah, berarti di Museum Ronggor Warsito sampai saat ini belum dibuka? Belum, ya. Ya, matur nuwun, Mbak Mira. Jadi sejak Maret sampai hari ini pun kita belum buka. Jadi malah adanya pandemi ini justru menjadi apa istilahnya positifnya bagi kita itu untuk bebenah. Jadi menyiapkan fasilitas pendukung, misalnya yang kemarin belum ada ini kita lengkapi, termasuk untuk protokol kesehatan kita siapkan semua. Jadi buka kapan ini kita masih menunggu aturan dari pimpinan, dan yang jelas kami Museum Negeri taat pada aturan yang ada. Kalaupun nanti misalnya harus segera buka, kita insya Allah sudah siap.
Namun Oke. selama pandemi ini alhamdulillah kita bisa berbenah, bisa membenahi. Shimmering Touch Firm with La Tulip Active Series. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Mau nongkrong tapi bingung? Yuk cus rame-rame ke Angkringan Poke Jalan Pamularsi nomor 42 sampai 44 Semarang. Angkringan Poke, jempol rasane oke regane. Duh, bosen banget nih. Ngapain ya enaknya? Wah, Museum Ronggo Warsito punya e-museum loh. Kamu bisa melihat bermacam-macam koleksi museum dari berbagai masa. Submit karya untuk pameran daring, bahkan berdiskusi dan berinteraksi dengan pengunjung lainnya. E-Museum Ronggo Warsito menambah ilmu secara mobile. Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema inovasi museum di tengah pandemi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, saya kembali ke Bu Asih. Bu Asih tadi kan melakukan pembenahan di tengah pandemi ini. Pembenahan apa yang sudah dilakukan? Progresnya sejauh mana? Iya, yang pertama mungkin tentang protokol kesehatan ya. Jadi kita sediakan wastafel untuk cuci tangan, kemudian juga sudut-sudut kita siapkan dengan jarak tertentu misalnya. Kemudian petugas tiket itu kita siapkan dengan face shield, termasuk juga nanti pemandunya. Jadi begitu masuk nanti juga kita siapkan termogan untuk periksa suhu badan. Kemudian juga karena ini sambil menunggu nanti dibukanya museum, kami berinovasi untuk melakukan pameran secara daring. Jadi koleksi-koleksi yang ada di museum ini kita promosikan, kita ke dunia maya. Yang pertama, ini 3 kali kita akan melaksanakan pameran daring. Yang pertama nanti di pameran tentang batuan prasejarah, kemudian yang kedua nanti pameran masa klasik dan Islam, dan yang ketiga nanti masa perjuangan dan budaya. Kapan pelaksanaannya, Bu? Ini sudah di launching kemarin. Ini sudah di launching. Ya, Kalau pemirsa ingin silakan. menyaksikan bagaimana caranya? Silakan buka di e-museumranggawarsita.id. Di situ juga ada kolom untuk karya masyarakat. Jadi kita nanti di samping melihat koleksi juga ada dialognya. Oke. Ya, jadi lebih interaktif lagi. Apakah ini inovasi baru yang baru dilakukan di tahun Ya, ini? betul. Baru karena untuk antisipasi ini nanti menunggu sambil dibukanya museum nanti. Oke, baik. Saya Di bergeser samping ke itu juga ada mungkin ada virtual tour yang akan kita rancang untuk menuju ke sana, karena mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Ya, jadi sentuhan-sentuhan teknologi juga sudah kita terapkan di museum. Ada video mapping, kemudian ada hologram, dan kami juga menyiapkan untuk sudut anak-anak, kid corner. Karena kebanyakan selama ini kan pengunjungnya anak-anak. Kita siapkan juga, meskipun nanti kita belum tahu bukanya kapan ya. Jadi kita masih menunggu dengan persiapan-persiapan yang semaksimal mungkin. Jadi sudah siap menuju era new normal Ya, begitu ya, Bu, ya. walaupun belum dibuka. Ya, betul. Dan sudah ada virtual untuk bisa menikmati Museum Ronggo Warsito Ya, ini ya, Bu. betul, ya. Nah, ini kalau kita
melihat ini fenomena yang terjadi, biasanya museum itu identik dengan hal yang membosankan. Iya, Biasanya betul. hanya Iya, anak-anak yang disuruh oleh gurunya Iya. untuk ke museum, Iya, kemudian selesai pulang begitu saja. Nah, Iya, ini iya. bagaimana untuk memunculkan minat ini lagi di masyarakat, Bu? Ya, tentunya dengan promosi ya. Kita juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk mengajak siswanya berkunjung ke museum. Jadi selain itu juga kita mempromosikan lewat virtual juga. Oke. Publikasi ke masyarakat lewat virtual. Ya. Mungkin itu bisa akan memberikan sentuhan Iya. digital dan Iya. itu bisa membuat menarik khususnya generasi milenial, Iya, betul. begitu. Iya. Ya, saya bergeser ke Mas Fauzan. Untuk bersukaria tour sendiri, ini apa, Mas? Jadi kalau kami sendiri sebenarnya memang kita BPW, Mbak. Kita base camp-nya di Semarang nih, tapi Ya. memang kita sebenarnya ngelayanin untuk di Indonesia sementara. Nah, mungkin kalau untuk di Semarang sendiri cukup dikenal sama warga Semarang. Kita itu sebelum adanya COVID ini kita rutin kita ngadain walking tour ya, tour jalan kaki, Oke. atau juga kita juga ngadain tour yang open trip dan seperti itu. Dan kita memang dari tahun 2016 sudah eksis. Jadi saat ini kita dengan adanya COVID ini ya bisa dibilang mungkin pariwisata ya tadi udah salah satu yang paling terdampak. Dan memang kita sekarang berpindah juga, Mbak. Kita berpindah juga ke virtual. Jadi kenapa juga kan kita namanya bersukaria itu kan sebenarnya kita mau ngajak orang-orang bersenang-senang, Mbak. Dan bersukaria gitu ya. Oke. Karena memang namanya sendiri terinspirasi dari judul lagu Ya. yang nyiptain Insinyur Soekarno. Jadi tapi jangan saya suruh nyanyi nanti. Judul lagunya apa nih dulu? Judul lagunya Bersukaria. Judul lagunya Judul lagunya Bersukaria. Bersukaria. Yang nyiptain presiden pertama kita Bung Karno. Jadi Oke. nanti kalau misalkan pemirsa penasaran bisa cek di YouTube aja kayaknya. Jangan Oke. saya yang nyanyi gitu. Jadi Iya. dengan adanya COVID ini ya kita tetap pengen ngajak teman-teman buat bersukaria dan kita akhirnya pindah ke virtual. Dari bulan April kita sudah rutin ngadain tour virtual. Jadi pandemi ini bukan halangan untuk tetap bersukaria Iya, untuk tentunya. menikmati wisata melalui virtual. Nah, Karena- sebelum ada pandemi ini, sebanyak apa peminatnya untuk bersukaria tour ini, Mas Fauzan? Kalau dilihat dari angka sih sebenarnya dari data itu ada hampir sekitar 2.000 lebih orang yang ikut di Dari kota Semarang. itu campur sih sebenarnya, dari campur karena memang peminat untuk bersukaria sendiri itu beragam, Mbak. Dan mungkin kalau kita bilang mayoritas masih mayoritas Semarang. Nah, tapi uniknya nih sekarang karena kita berpindah ke virtual ya, itu banyak juga orang-orang yang dari luar Semarang, dari Jakarta, dari Palembang, dari Makassar. Bahkan kita beberapa kali itu ada peserta yang dari Amsterdam, kemudian ada dari Australia juga ikut. Jadi kayak ternyata virtual ini awalnya kita iya nggak nih, terus ternyata dengan ada virtual ternyata bisa mengajak orang lebih luas lagi untuk bersukaria ya. Ternyata itu magnet yang lebih besar lagi, Iya. gitu ya. Nah, apa yang disajikan dalam virtual ini, Mas Fauzan? Kalau kita sebenarnya kurang lebih merubah apa yang ada di tour normal ya, atau pada umumnya ke virtual. Nah, di Semarang sendiri itu kita ada total 13 rute, Mbak. Kalau kita nyebutnya rute di bersukaria, jadi kayak misalkan Kota Lama, kemudian Pecinan, kemudian Museum Ronggowarsito masuk? Museum Ronggowarsito itu kebetulan kita belum masuk. Oh iya, jadi harus dimasukkan ya, Bu Asih. Ya, jadi memang ada rencananya kita mau masukin tour museum, Ya. tapi masih terkendala karena sebenarnya kalau untuk museum sendiri kita kemarin planning di Maret kita mau launching sama Merokocho Oke. tapi itu di akhir Maret, tapi COVID terlanjur datang. Akhirnya itu kita pending, bukan Ya. kita cancel, kita pending dulu. Dan memang sebenarnya kita juga pengen angkat museum-museum juga sih gitu. Nah, untuk merubah ke virtualnya itu apa yang disajikan sebenarnya apa yang ada di tour normal kita sajikan secara virtual, kemudian kita memanfaatkan teknologi yang ada seperti gambar satelit dari Google Maps, kemudian kita visualisasi lain gitu, dan
Dan virtual ini menurut saya mungkin orang mikirnya kayak, oh kita ngapain tur virtual karena kita nggak bisa ngerasain langsung di sana. Tapi ternyata itu mungkin kekurangannya. Tapi ada sisi kelebihannya di mana kita bisa menjadi lebih liar gitu, menjadi lebih gila gitu. Karena dengan adanya virtual, kita bisa menampilkan visualisasi atau gambar-gambar ya yang dari lama gitu. Akhirnya seperti kita ada rute baru gitu ya, namanya kapsul waktu gitu. Itu yang ngebahas Semarang, tapi kita mainnya di waktu, kita nggak main pindah-pindah. Kalau kita normal kan sulit ya, atau nggak bisa dikatakan mungkin dalam tanda kutip nggak bisa karena Capek mungkin ya. bukan capek Mbak, kita kan nggak bisa traveling waktu, kita kan nggak bisa time traveling ya sekarang ya. Jadi karena virtual kita bisa showcase itu, kita bisa ngajak orang berimajinasi untuk ngajak ke situ gitu. Dan saya rasa di museum juga bisa melakukan hal yang sama. Baik, ini traveling waktu maksudnya ada perbedaan waktu antara masa yang sekarang dengan yang dulu begitu atau bagaimana? Iya, karena Semarang sendiri kan dari namanya kita bahas Semarang, Aseme Arang dan kayak Pandanaran, Cengho, Belanda datang, Jepang dan lain-lain. Kalau kita sekarang tur normal kita nggak bisa kan, oh itu orang Belandanya tuh kan nggak bisa kan. Tapi kalau dengan jadi virtual lebih imajinatif imajinasinya ya. bisa lebih terbangun. Baik, nanti karena bisa. kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya lebih seru lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Special Talk Show. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya Begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Hadir di tengah masyarakat sejak tahun 2011, sedekah rombongan berkomitmen membantu sesama tanpa rumit, sulit, dan berbelit-belit. Didukung ratusan relawan, kami siap membantu mereka yang membutuhkan. Antar jemput dan fasilitas rumah singgah jadi layanan gratis untuk semua pasien dampingan kami. Mari dukung para pasien untuk sembuh dengan cara donasi lewat sedekah rombongan. Salam tembus langit. Mau nongkrong tapi bingung? Yuk cus rame-rame ke Angkringan Poke Jalan Pamularsi nomor 42 sampai 44 Semarang. Angkringan Poke, jempol rasane oke regane. Duh, bosen banget nih. Ngapain ya enaknya? Wah, Museum Ronggo Warsito punya e-museum loh. Kamu bisa melihat bermacam-macam koleksi museum dari berbagai masa. Submit karya untuk pameran daring, bahkan berdiskusi dan berinteraksi dengan pengunjung lainnya. E-Museum Ronggo Warsito menambah ilmu secara mobile. Masih bersama kami di Special Talk Show Inovasi Museum di Tengah Pandemi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Pak Agung, kalau dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, apa yang dilakukan supaya masyarakat Jawa Tengah ini semakin cinta dengan museum? Ya Mbak, kalau istilahnya kami itu maju dan tidaknya museum itu karena museum itu merupakan suatu lembaga unit pelaksana teknis. Istilahnya mempunyai kemerdekaan ya Mbak ya, dia mempunyai kewenangan terhadap dirinya sendiri untuk berinovasi, berkreasi dan lain-lain. Ya, kami dari dinas itu kan hanya fasilitator, kemudian kami regulator dan juga kami itu memberikan supporting. Jadi artinya kami ada beberapa hal yang mungkin bisa kami dorong untuk bagaimana sebuah museum itu bisa dicintai.
Yang pertama saya kira bagaimana museum itu bisa membranding dirinya sendiri. Jadi ketika orang datang ke suatu wilayah, misalnya ke Semarang, bagaimana kita membrainwash seseorang. Itu ketika datang itu di otak pertama kali Ronggo Warsito. Ketika dia ingin berbicara mengenai masalah kebudayaan Jawa Tengah. Kira-kira sudah begitu belum, Pak? Belum sih kayaknya. Loh, kalau kita jujur belum ya. Artinya bahwa hanya sebagian, mungkin bagian kecil, dan itu perlu upaya, Mbak. Karena juga tantangan museum itu sangat berat. Satu, persepsi masyarakat terhadap museum sendiri itu masih sangat apa ya, kalau museum dapat dikatakan tempat yang kumuh, angker, tempat barang rongsokan, benda kuno. Yang namanya merubah mindset seseorang itu tidak segampang membalikkan tangan, istilahnya. Nah, bagaimana museum bisa meniru, misalnya kalau kebiasaan orang Indonesia, biasanya misalnya kalau pompa air, X, kalau sabun mandi, Y. Orang di otak sudah ada, Pak. Nah, ketika kita bicara masalah bagaimana peninggalan Jawa Tengah, Museum Ronggo Warsito. Nah, itu tugas Museum Ronggo Warsito. Yang kedua, Museum Ronggo Warsito harus bisa mampu membuat siapa yang pernah datang itu ada punya kesan. Kesan itu akan sangat membuat orang akan kembali. Kalau saya terkesan dengan pacar saya yang lama, ya saya berusaha untuk kadangkala kalau kangen ya fotonya. Misalnya seperti itu, Mbak, itu ibaratnya. Jadi biar tidak serius banget ya, Mas. Jadi istilahnya artinya bagaimana ketika kita berkesan, datang mempunyai kesan, itu bisa, orang punya kesan pasti ingin kembali. Tapi kesannya yang baik, jangan kesannya, waduh, kamar mandinya kok aromanya hampir sama se-Indonesia, pesing misalnya gitu. Itu kan kesan yang kurang baik. Tapi yang kesan baik, wah saya ke Museum Ronggo Warsito, bersih, adem, koleksinya lengkap, pemandunya cantik-cantik, misalnya begitu. Misalnya seperti itu ya. Ketika saya pulang dari sana ada souvenir, nah, misalnya seperti itu. Karena kadangkala karena saya itu ada pengalaman ketika anak kecil. Ya contohnya anak saya adalah, dia pengen selalu naik penerbangan X. Bukan karena kenyamanannya, Mbak. Ketika dia didapat itu cuma dapat oleh boneka kecil itu loh, Mbak. Saya gitu loh, kenapa, Dik? Ya karena saya dapat boneka kecil. Artinya itu memberikan kesan. Ya, itu kan memberikan kesan. Kalau seperti itu, nah, ketika bagaimana sebuah museum nanti bisa memberikan suatu kesan ketika seorang datang. Tapi kesan yang baik. Kalau jadi pemandu ya banyak senyum walaupun habis putus sama pacarnya, misalnya seperti itu. Jangan pemandu teko-teko, Pak, apa yang dibantu, Pak? Nah, nanti jengkel, itu jangan. Kemudian penjaga tiket juga ramah, apa yang bisa dibantu Bapak? Nah, misalnya gitu, Mbak. Jadi yang ketiga, Mbak. Yang ketiga bagaimana meningkatkan kemampuan untuk pemandu, Mbak. Kadang-kadang tidak jarang juga yang dipandu datang itu mempunyai ilmu, mempunyai kemampuan. Itu yang terhadap suatu koleksi itu tahu. Nah, kalau nanti dipandu kemudian pemandunya itu kalah pinter sama yang dipandu, mungkin kalah mendalam, kan bisa senyum, Mbak, yang dipandu. Misalnya seperti itu. Ada beberapa hal yang memang harus dibenahi. Artinya memang tantangan berat untuk sebuah museum. Saya yakin, karena saya juga pernah mengalami di museum lama. Jadi istilahnya tantangannya memang begitu berat. Jadi paling tidak mengubah persepsi, kemudian bagaimana mengubah penampilan, kemudian mengubah untuk menambah suatu pengetahuan harus selalu bertambah, mengkaji yang menarik. Itu tidak ubahnya seperti seonggok, kalaupun itu kayu ya kayu, atau lebih menggeluti lagi. Pernah diduduki oleh menteri siapa atau presiden pertama, bentuknya kayak apa akhirnya? Kenapa kok duduknya beliau di situ? Nah, misalnya seperti itu, Pak. Jadi memang tantangan, dan ini butuh inovasi, kreativitas insan-insan permusiuman. Khususnya di Jawa Tengah, jadi kami berusaha untuk mendorong ke situ. Dan kemudian bisa lomba melalui juga daring, ya. Kemudian bisa nanti diskus dengan kelompok-kelompok, misalnya kayak bersukarya. Mas, enaknya di KIP, Mas. Bagaimana suatu komunitas itu paling tidak nunut, Mas. Kami ya dijawil, seperti tadi kan belum dijawil, Mbak. Nah, artinya ketika yang jawil lebih banyak, yang suka lebih banyak, mau tidak mau, suka tidak suka, karena promosi yang paling efektif bagi saya itu dari mulut ke mulut. Dari kesan tadi itu bisa promosi dari mulut ke mulut, karena orang yang terkesan akan bercerita kepada temannya dan begitu seterusnya. Begitu ya.
Baik, Bu Asih tadi Pak Agung sudah menyampaikan bahwa museum harus berbenah dan harus membranding. Apa yang kira-kira akan dilakukan Museum Ronggo Warsito? Iya, baik. Tadi yang sampaikan Pak Agung ini tantangan yang tentunya ini harus menjadi peluang bagi kami. Ya. Kami bersama teman-teman ini kan yang pertama tentunya kita harus memberdayakan teman-teman SDM yang ada di kita untuk kreatif dan inovatif. Kemudian juga pemanfaatan teknologi yang ada. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya kita juga harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi mitra-mitra seperti Bolo Museum, mungkin juga dengan BUMD, BUMN. Yang karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari teman-teman mitra kerja yang ada, sehingga harapannya ke depan kita bisa merubah persepsi. Kalau tadi disampaikan Pak Agung, museum itu kumuh, gelap dan angker gitu ya. Dan Sekarang ini enggak, ya sekarang mungkin nanti bisa dicek, Mbak Mira bisa ke sana. Ya. Jadi kalau orang luar negeri kita pergi ke museum itu kan senang gitu ya. Jadi itu yang harus dirubah, khususnya untuk para pelajar-pelajar kita ya, bagaimana merubah persepsi ini agar mereka tertarik berkunjung ke museum. Karena museum itu merupakan tempat untuk selain edukasi juga untuk wisata. Nah, ini kita terus berbenah untuk bisa mengarah ke sana agar lebih meningkatkan daya tarik kita. Kalau selama pandemi ini mungkin kita lebih banyak ke virtual, lebih banyak ke melalui website dan juga mungkin Instagram dan YouTube. Ini kebetulan teman-teman kami ini masih muda-muda. Ini rencana kita akan buat semacam YouTube ya. Jadi memamerkan koleksi yang ada melalui YouTube ini mungkin bisa lebih menarik lagi. Iya, jadi semuanya diakses melalui digital. Iya. Bu. Dan yang perlu di-highlight tadi juga SDM. SDM itu penting karena mereka ada di garda terdepan. Apa yang dilakukan selama ini, Bu? Iya, kami sementara ini juga memberikan bimbingan, kemudian juga mengarahkan agar mereka tidak hanya mungkin belajar dalam museum itu, tapi juga belajar lagi karena melalui dunia maya kita bisa melihat, bisa menambah ilmu pengetahuan bagaimana mengembangkan museum ini menjadi lebih baik lagi. Apakah ada trainer khusus yang memang kompeten di Training bidangnya? ya, biasanya training kita ikut dari pemerintah ya. Biasanya Kemendikbud itu kan ada semacam pelatihan untuk SDM, pemandu museum. Ya. Ada sertifikasi, Pak. Ya. Jadi sertifikasi kita pernah memfasilitasi untuk misalnya kurator, orang yang dia harus ahli mulai merencanakan pameran, memilih koleksi, mendesain, kemudian itu ada yang namanya sertifikasi, Pak, resmi, Pak, dikeluarkan oleh Kemendikbud. Kemudian sertifikasi tentang edukator, sertifikasi tentang konservator, itu semua bisa, Pak. Jadi memang nanti seorang ahli-ahli museum itu akan diakui karena dia punya sertifikat resmi. Ya, kalau mungkin di lain itu kan juga ada. Nanti kalau misalnya di pariwisata itu kan ada sertifikasi pemandu pariwisata. Itu ada. Kami di Cagar Budaya pun juga ada yang namanya sertifikasi tim ahli cagar budaya untuk menilai bangunan ini termasuk cagar budaya atau tidak. Jadi tetap ada. Maaf, saya nambah aja lupa. Iya. Maaf, saya juga bertanya lagi ke Pak Agung ya. Apakah semua petugas di museum yang ada di Jawa Tengah ini sudah bersertifikasi? Kalau setahu saya di Museum Jawa Tengah Ronggo Warsito itu yang bersertifikasi baru 2 karena kesempatannya yang terbatas, Mbak. Sertifikasi itu mahal, Mbak. Satu kepala itu perhitungan kemarin kami mau memfasilitasi itu hampir per kepala itu 15 juta. Untuk sertifikasi baik kita mendatangkan asesor, kemudian kita mendatangkan pembicara untuk penginapan, biaya makan dan lain-lain itu per kepala itu 15 juta. Hitungan dari kementerian. Jadi istilahnya kadang-kala kuota kita terbatas. Itu ya. Jadi istilahnya kuota kita terbatas, makanya kita
Ya, kita berusaha karena sebenarnya tahun ini juga mau ada, tapi karena ada pandemi COVID makanya ya Dipending dulu begitu ya, ditunda Bang? sampai batas waktu yang belum ditentukan istilahnya. Baik, nanti saya akan bergeser ke Mas Fauzan bagaimana peran dari Bersukariatur untuk mengembangkan kecintaan terhadap museum, tapi kita akan bahas selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Kalian sadar gak sih, masih banyak lingkungan di sekitar kita yang tercemar karena sampah. Bahkan menjadi sarang penyakit. Ini terjadi karena masih banyak orang yang gak aware sama lingkungan sekitarnya. Masih suka buang sampah sembarangan. Sebel gak sih? Selain itu, polusi udara juga jadi salah satu permasalahan penting yang harus segera diselesaikan. Gak mau kan kalau di masa depan udara bersih jadi sesuatu yang berharga. Yuk ambil langkah cerdas untuk jaga lingkungan kita. Salah satunya dengan gabung di Fakultas Kesehatan Udinus di program studi Kesehatan Lingkungan. Kampus yang tepat buat kamu yang pengen banget ngerubah lingkungan kita jadi lebih sehat. Nah, kalian bakal diajarin banyak hal, contohnya sanitarian, pengelolaan limbah, aplikasi manajemen database kesehatan lingkungan, analisis sistem informasi kesehatan lingkungan, wirausaha sanitasi, kesehatan lingkungan industri, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, Udinus kampusnya nyaman banget dan udah terakreditasi A. Langsung aja daftar di pmb.dinus.ac.id. Buruan, tunggu apa lagi? Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering Touch for Natural Glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Duh, bosen banget nih. Ngapain ya enaknya? Wah, Museum Ronggo Warsito punya e-museum loh. Kamu bisa melihat bermacam-macam koleksi museum dari berbagai masa. Submit karya untuk pameran daring, bahkan berdiskusi dan berinteraksi dengan pengunjung lainnya. E-museum Ronggo Warsito menambah ilmu secara mobile. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talk Show dengan tema inovasi museum di tengah pandemi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024356973 kali. Baik, saya ke Mas Fauzan. Apa peran dari Bersukariatur ini untuk mengembangkan kecintaan masyarakat terhadap museum? Sebenarnya kalau bagaimana mengembangkan kecintaan ya, sebenarnya kayak pepatah lama, harus kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya, tak sayang maka tak cinta ya. Oke. Jadi gimana caranya orang bisa cinta sama museum kalau dia nggak kenal gitu. Mungkin kalau ini menurut pribadi saya ya, maksudnya pendapat saya pribadi, mungkin salah satu museum yang paling disukai orang di Semarang salah satunya adalah Lawang Sewu. Ya, rame banget kan. Nah, di museum-museum sendiri atau hampir semuanya menurut saya, bagaimana sih cara menumbuhkan itu, apalagi kalau memang tujuannya adalah kaum milenial. Kaum milenial ini kan sekarang posisi di mana mungkin usia-usia 25, usia-usia 30 ya, itu lagi sedang aktif-aktifnya, sedang di mungkin peak
usia peak ya. Nah, mereka suka banget sharing, mereka suka banget cerita. Nah, dari museum atau dari tempat-tempat itu perlu menghadirkan apa namanya aha moment gitu. Buat mereka. Jadi kayak ini mungkin contoh aja, kayak ternyata dulu Perancis pernah perang di sini, di Semarang, di Jatingaleh. Kayak aha moment kayak Perancis nggak pernah jajah kita loh. Kita kan taunya dijajahnya Belanda, Jepang, Inggris. Itu ternyata Perancis pernah perang di sini, dan itu pemimpin perangnya Napoleon Bonaparte. Kayak itu terkenal banget kan. Terus kayak mungkin agak di luar Semarang kayak Candi Pelausan. Itu ternyata mas kawin orang gitu. Dulu tuh orang ngelamar pacarnya gitu deh, itu pakai candi. Sekarang kan coklat doang modalnya mungkin ya. Karena dulu tuh orang dulu nggak main-main, dulu ngelamarnya orang pakai candi. Pengorbanannya lebih besar. Pengorbanannya ya? kayak, gitu, ternyata gitu. Terus atau mungkin ternyata di Semarang tuh dulu punya raja gula gitu, punya orang terkaya se-Asia gitu kan. Padahal Semarang mungkin kalau dibandingkan Batavia, dibandingkan Surabaya mungkin dulu tidak sebesar dua kota tersebut. Tapi ternyata dulu orang terkaya se-Asia dari Semarang gitu. Jadi kayak fakta-fakta menarik yang bisa jadi aha moment buat orang, yang akhirnya memacu orang buat share. Oh ternyata di sini ada ini. Oh ternyata di Semarang ada kereta tuh lahirnya dari Semarang gitu. Dan menurut saya dengan kayak contohnya Ronggo Warsito akan punya banyak banget hal yang bisa menjadi aha moment buat para masyarakat, buat para orang-orang sekitar. Ya ini kegiatan belajar mengajar online ini seperti aha moment supaya untuk bisa mencintai museum melalui virtual begitu ya. Bukan kegiatan belajar mengajar sih Mbak, jalan-jalan biar lebih santai. Enggak, sekarang ini kan masih kegiatan belajar mengajar online, jadi masih pada di rumah. Nah ini kan bisa disambi untuk tour virtual untuk mengunjungi museum melalui virtual, gitu. Itu dibuat setengah-setengah angker-angker, dibuat aja angker sekalian gitu. Itu kayak alternatif, atau bisa juga nunjukin hal-hal menarik. Dari mana? Museum, Pak Godam Eko Saputro MDS yang sudah bergabung bersama kami di Special Talk Show. Selamat sore Pak Godam. Sore, Mbak Terima Mira. kasih sudah hadir. Ya. Baik, boleh diceritakan e-museum ini seperti apa Pak Godam? Ya, jadi e-museum ya, elektronik. Jadi istilahnya itu gimana supaya museum bisa diakses secara daring atau online. Nah, yang kami rancang bersama teman-teman dari museum adalah gimana supaya e-museum itu bisa diakses lewat smartphone ataupun laptop seperti itu. Nah, biasanya kalau sekarang karena pandemik itu ya kan ada istilah kaum rebahan gitu. Gimana supaya rebahan tetap pinter ya. Istilahnya juga Mas Menteri Pak Nadiem itu juga beliau bilang belajar dari manapun bisa walaupun lewat online gitu ya. Nah, bedanya dengan website yang lain dari emuseum.meranggawarsito.id itu adalah di samping ada koleksi museum, ya seperti yang tadi Bu As sudah bilang, ada masa batuan, ada praaksara, tapi juga masyarakat bisa mengunggah karya, gitu ya. Menariknya seperti itu. Jadi kami mencoba ada engagement atau inovasi, masyarakat merasa dilibatkan dalam inovasi itu. Yang boleh dikirimkan oleh masyarakat adalah berupa blog atau vlog seperti itu ya, animasi gitu, desain, ilustrasi, atau infografis, macam-macam Mbak, itu bisa. Jadi diunggah gitu ya. Jadi nanti seperti like-nya sosmed, bisa di-like, bisa saling komen, jadi belajar bareng-bareng gitu ya. Barangkali mengomentari apa nih, gajah purba, itu stegodon mungkin ya. Jadi bisa dikomentari situ, bisa bareng-bareng. Terus karyanya juga bisa dilihat seperti itu. Bisa di-share juga. Jadi seperti Mas Fauzan tadi bilang ya, sekarang kan gimana supaya ada aha momen tadi ya. Jadi gimana supaya ketika rasa bangga kita membagikan, orang lain yang bisa membaca atau melihat juga ikut dapat pengetahuannya seperti itu. Dan menjadi viral pasti. Iya. Dan di sini melibatkan masyarakat. Jadinya ini komunikasi dua arah ya. Jadi masyarakat punya wadah untuk berkarya. Ya. Ini apakah sudah di-launching atau masih wacana? Kebetulan kemarin sudah di-launching dari Museum Ranggawarsito gitu. Dan karena 3 tema, kemarin masih 1 tema ya Bu Ase, seperti itu. Temanya masa batuan dan praaksara. Nanti awal ini ya 2 minggu lagi juga sudah ada tema kedua. Jadi
sejarah masuknya Hindu Buddha sama Islam seperti itu. Nanti setelah itu ada tema ketiga ya, jadi masa budaya seperti itu dan perjuangan. Jadi nanti tetap ada terus update terus. Jadi semua tema ini di launching secara bertahap begitu. Iya, Untuk tema betul. yang pertama, bagaimana antusiasme masyarakat? Ya, antusiasme selama ini ya karena baru dilanjut kemarin ya. Terus saya lihat beberapa sudah ada yang submit seperti itu. Nanti akan kita kurasi seperti itu, dalam artian kan yang namanya karya nggak serta-merta langsung bisa diunggah ya atau dipublish di webnya. Tapi ketika sudah memenuhi syarat ya, mungkin dari segi karyanya sesuai dengan tema, terus kemudian ketika ada artikel tahun-tahunnya udah benar, udah tepat, itu nanti baru kami publish. Dan tentunya yang menarik ada giveaway buat masyarakat nanti. Biar masih seneng ya, kata Pak Agung tadi kan, souvenir sekecil apapun itu ternyata akan berkesan gitu. Nah, kemudian bagaimana cara masyarakat untuk mengakses ke sana, Pak Godam? Iya, jadi kan ada alamatnya nanti, kebetulan akan kami gencarkan, tadi lewat iklan di TV-ku sudah, kemudian flyer atau feed di Instagram. Nanti akan tetap kami tampilkan alamatnya ya, emuseummeranggawarsita.id, itu bisa diakses lewat laptop atau lewat smartphone. Jadi dua device tadi bisa diakses semua. Monggo lebih senengan yang mana, tapi sama aja kok layoutnya. Itu jadi kami coba tampilkan user interface-nya itu yang friendly gitu ya, yang milenial banget, karena tadi yang seperti Pak Agung bilang juga, gimana kita menghilangkan kesan kalau museum kan kuno atau apa, kita coba buat yang milenial banget. Seperti itu. Nanti akan bisa dibandingkan bagaimana reaksi milenial ini, progresnya lebih banyak kemana setelah di masa pandemi ini atau sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi kan masyarakat datang langsung ke museum. Iya, kalau di masa pandemi masyarakat bisa menikmati itu melalui virtual. Nah, ini lebih banyak mana nanti peminatnya kira-kira? Iya, nanti akan terlihat lah. Mungkin setelah launching ini 2 minggu atau sampai sebulan ke depan akan kita review seperti itu, sejauh mana efektivitas dari e-museum. Harapan kami sih tetap ramai. Lagi pula kalau istilahnya tidak ada inovasi seperti ini, ya dikhawatirkan karena museum masih belum buka, nanti masyarakat akan benar-benar nggak aware sama museum. Harapan kami ya minimal dengan adanya e-museum ini, masyarakat jadi lebih tahu, oh ya museum masih eksis, oh ya koleksinya itu nambah, oh ya mungkin ada inovasi di sini seperti itu. Apa respon-respon yang keluar dari aspirasi masyarakat pada saat menyaksikan e-museum ini? Iya, responnya ya beragam ya, tapi kalau saya lihat beberapa itu antusias ya, seneng ya. Jadi apa komennya? Komennya saya belum lihat detailnya sih, tapi saya yakin banyak antusias seperti itu, Mbak. Semoga menginspirasi juga. Bagaimana untuk mengenalkan e-museum ini pada masyarakat Jawa Tengah, Pak Godam? Iya, karena memang ini ya, zaman sekarang sudah online, sudah Instagramable atau sudah banyak via sosmed, ya kami ke situ ya. Kami nggak mungkin istilahnya sebar-sebar poster ini ya, poster cetak, karena kayaknya kurang efektif. Tapi akan kami gencarkan di feed Instagram, di stories WhatsApp, seperti di YouTube yang tadi sudah disampaikan, atau mungkin media sosial yang lain, Twitter atau Facebook akan kami berdayakan semua. Ataukah mungkin bersinergi dengan Dinas Kebudayaan atau mungkin? Iya, harusnya seperti itu Pak Agung. Nanti kami harap ini menjadi pionir atau apalah ya semacam itu, mungkin barangkali bisa menular ke museum lain nggih Bu, seperti itu. Jadi begitulah harapan kami. Apa yang bisa dievaluasi dari launching di tema yang pertama ini? Iya, evaluasi dari kemarin sih ada diskusi kami sendiri, memang interface-nya kan masih simpel gitu ya. Nanti harapannya ketika sudah launching yang kedua, di samping tema-tema yang baru, ada penambahan fitur-fitur baru seperti virtual tour tadi. Jadi kalau Mbak Mira tahu, itu ada kayak semacam kamera 360 derajat itu yang bisa view kanan kiri atas bawah detail, itu kami akan coba aplikasikan di situ. Oke, itu yang masih coba untuk diaplikasikan lagi. Silakan berikan closing statement-nya Pak Godam. Oke. Untuk teman-teman semua, masyarakat Semarang dan sekitarnya seperti itu, jangan lupa ya, di masa pandemik ini kunjungi emuseummeranggawarsita.id. Di situ akan banyak banget pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari koleksi museum, dari apa itu Museum Ranggawarsita sendiri. Jadi kalau ada yang kurang paham ya monggo bisa dipersani di situ, dan diharap partisipasinya supaya bisa submit karya, supaya apa yang menjadi ini ya
karya-karya atau masterpiece dari teman-teman itu bisa dipublish. Bentuknya macam-macam. Artikel, gambar, video bisa semua. Dan ada giveaway menarik dari museum. Seperti itu. Oke, bisa menikmati museum, tapi jangan lupa submit karya, begitu ya. Bu betul. Asi, silakan berikan closing statement. Iya, terima kasih. Jadi silahkan datang ke museum, tapi nanti ya kalau sudah dibuka. Tapi sementara ini silahkan kunjungi museumronggowarsito.id. Ya. Di sana juga banyak koleksi-koleksi yang menarik, koleksi unggulan yang ada di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito. Ada sekitar 59.000 koleksi yang ada. Cuman kami nanti secara bertahap akan menyampaikan pada masyarakat. Iya, karena Museum Ronggowarsito ini adalah pusat budaya terbesar di Ya, Indonesia. di Jawa, Jadi betul. pastinya masyarakat Jawa Tengah ikut bangga dan turut melestarikan budaya dengan mengunjungi museum. Pak Agung, silakan closing statement-nya. Ye. Saya mohon, saya harapkan dan saya mendorong untuk museum-museum yang ada di Jawa Tengah. Mari kita beradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Yang bisa beradaptasi, mereka yang bisa bertahan. Ya. Jadi tetap berkreasi, tetap berinovasi, tetap berkarya melalui sarana yang ada, virtual, informasi teknologi. Juga jangan lupa tetap menaati protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan juga kita menghindari yang namanya kerumunan. Oke. Itu Mbak mungkin dari Baik, kami. terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Asi, terima kasih Pak Godam, dan terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saya Mira Azara pamit, selamat sore, sampai jumpa. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi.